Soraya Rashid beberkan fakta baru tentang Tamara dan kekasihnya. Tersangka sering ganti identitas akun media sosial. Cuman kita emang klik dan sering ketemu, sering syuting bareng, terus sering main bareng. Nah, sosok Tamara sendiri seperti apa sih Kak? Apakah dia orang yang ceria atau Ceria, suka cerita nggak sih sebelumnya? ceria, periang, terbuka, ekstrovert, dan ya teman yang baik lah. Dia selalu bantu juga kalau misalnya aku lagi sedih, kesusahan, dia selalu cerita dong, cerita tentang anaknya. Terus kita juga kan yang suka ketemu sama suka dibawa syuting juga. Kemarin ulang tahun bulan ini Enggak, aku nggak ada teman, aku juga cuman kita terakhir ketemu sama almarhum itu di lokasi syuting karena nantinya itu syuting juga. Oh, anak yang periang, baik, soleh, terus juga ramah sama semua orang gitu, nurut juga anaknya, baik, dan juga ngerepotin Tamara sama sekali kelihatannya gitu loh, kayak anak yang benar-benar penurut gitu. Cerita juga nggak sih tentang suka menitipkan cerita kok, maksudnya emang dia percaya sama kekasihnya, pasti percaya lah buat jagain anaknya. Dan itu pun juga bukan yang selalu terus, karena biasanya Dante itu sama mamanya Tamara gitu seringnya ya. Mungkin ada beberapa kali yang bersama gitu si ini. mantan ini? Tahu dari mulai PDKT sampai jadian sampai sekarang tahu. Kemarin tuh selama Humoris, cuma bisa bilang humoris. Cuman yang itu yang penilaian dari aku sendiri ya. Cuman di luar itu cerita dari Tamaranya ya kan yang ngalamin Tamara ya, jadi berbeda pasti pas mereka menjalani. Nah, kalau kita nggak kayak gitu sih. Kalau kita sama siapapun mereka, kalau mereka happy ya jalanin aja. Cuman sebenarnya sempat ada beberapa ini sih, apa namanya, cerita soal ya hal yang nggak enak. Cuman ya namanya orang kan nggak ada yang sempurna gitu kan, jadi kayak mungkin Tamaranya masih mau bertahan ya. Kita takut siapa? Kita tanya ke Tamaranya aja ya, soalnya emang ya ada beberapa cerita, tapi kan nggak mungkin aku share kan, jadi tunggu Tamaranya dulu aja. Mungkin pas saat menyesuaikan iya, cuman lama kelamaan kan emang terakhir juga nggak pernah ada berantem lagi gitu loh, udah baik-baik aja. Sama siapa? Iya. Oh, dekat karena sering kayak gitu ya, kayak yang disebutin Tamara, sering main bareng, sering karena bersahabat kan anaknya mereka itu. Jadi anaknya YA sama anaknya Tamara itu bersahabat karena umur, beda itu cewek cowok si Dante kan. Terus ya udah karena emang bersahabat aja, jadi sering main bareng, ya wajar lah gitu. Aku nggak tahu kan, yang pasti kan mereka namanya juga pacaran, sama-sama punya anak dan anaknya juga bersahabat, jadi ya pasti ya sesering yang mereka bisa mungkin gitu. Cuman yang pasti kalau beberapa saja nggak tahu. Iya, diperkenalkan sama-sama dari awal PDKT. Orangnya ya itu tadi humoris, terus ya cuma bisa bilang humoris aja sih, sisanya aku nggak tahu karena cuma main gitu nggak pernah kayak ngobrol. Iya, ya kenal, terus kenalnya tuh kayak ya udah kenal teman main sama follow Instagram. Cuma sekarang sudah follow sih. Kaget lah, kaget banget.
makanya pas waktu itu nanya berenangnya sama siapa, sama dia, terus kayak wow, ya agak kaget dan kayak emang harus banget ke CCTV sih gitu kan. Iya, wah langsung shock banget di awal ya sama dia. Itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya. Karena emang kita bukan siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan, orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan positif bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah, apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang ya binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, TV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi kok itu. Udah jelas banget lihat kanan kiri itu buat apa coba. Semua orang mungkin bisa hilaf ya, cuman gimana ya, kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan banget karena ini anak kecil yang nggak bisa, ya nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense, kalau ini kan anak kecil yang emang kecil banget, dan juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh, kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itu kah gitu. Makanya saya berharap gitu segala-galanya seadil-adilnya. Kak, sempat ada artikel yang bilang juga katanya Kak Suraya sempat curiga gitu ya sama dia. Itu mungkin seperti apa sih Kak, soal postingannya unggahannya dihapus terus kayak gitu-gitu loh Kak. Iya, karena kan kita tahu berenangnya sama siapa, terus tiba-tiba yang menemani itu emang dari awal belum pernah di-spill siapa kan gitu. Maksudnya kita sebagai temennya tahu dia berenang sama siapa, cuman emang kita juga nggak mau di-spill. Terus tiba-tiba Instagramnya ganti-ganti nama gitu. Pertama ganti nama, terus hapus foto profile, hapus postingan, ya udah. Tapi di foto of view-nya itu masih ada foto-foto mereka yang di tag sama orang-orang gitu loh, masih ada gitu. Jadi kayak ketahuan itu mbak itu Instagram dia. Pas kita buka DM juga, oh ini DM gue sama orang itu gitu. Terus kayak ganti berapa kali gitu ya, masih udah follow gitu. Maksudnya apa gitu kan, kalau misalnya memang bias, misalnya kalau CCTV-nya berkata kayak oh ternyata dia udah berusaha banget, kan kita masih mikirnya kayak oh kecelakaan kali, atau dia lalai nggak nolongin kali pas tenggelam gitu kan, gitu kita masih bisa, siapa tahu aja dia sebenarnya udah melakukan apa namanya CPR ya? Dia udah melakukan ya kayak gitu, cuman ternyata pas lihat CCTV wah ini sih udah nggak bisa dibela sama sekali gitu loh. Kan awalnya masih mungkin galakan, mungkin aja dia sebenarnya udah ngelakuin yang terbaik, cuma karena udah waktunya, udah umurnya, dan dia sampai sini ya harus meninggal gitu loh. Tapi ternyata di CCTV kayak gitu, itu sih menurut aku kayak parah banget. Ya, intinya kalau misalnya itu setelah terjadi kan belum ada unsur yang dibicarakan berita buruk mengenai belum ada pelakunya belum ini. Tapi kenapa dia udah tapi udah ganti-ganti, udah lurusin itu udah mulai melihat mencurigakan aja sih. Kita nggak dulu cuman itu. Iya. Soalnya sendiri melihat hal itu menjadi kecurigaan orang. Iya dong, semua orang gitu, bukan saya doang, kayaknya semua orang gitu. Papanya Dante juga udah pasti. Papanya Dante juga sempat nanya, si Angger sempat nanya kayak mana coba capturein dong. Kak Soraya ini sebagai sahabat menjadi salah satu teman yang tidak menyetujui hubungan si mereka berdua seperti kayak Kiki Farel nggak sih, mungkin dia menyebut seperti itu. Iya, semua temennya juga sebenarnya nggak ada yang setuju ya, nggak ada sih kayaknya. Alasannya mungkin ya kalau udah dengar curhatannya Tamara sih ya pasti kita nggak setuju, karena ada beberapa hal yang nanti mungkin akan di-spill semuanya sama Tamara juga bilang kayak minta doanya, minta bantuannya buat kayak dia, kan dia sekarang posisinya kasihan banget loh. Makanya aku sebel banget kalau sampai ada konten creator TikTok ataupun teman-teman lain yang kayak bilang ibunya tuh terlibat nggak sih, ibunya tuh kayak astagfirullah banget gitu loh, kayak ih semua orang tuh bilang kayak gue sih kalau anak gue dibunuh atau apa langsung lihat CCTV. Dia bisa ngomong itu sekarang, aku juga bisa ngomong itu sekarang, aku juga pasti gemes sama Tamara lo harus lihat dong langsung CCTV-nya. Tapi kan kalau misalnya bener-bener kita yang ada di posisi dia, itu belum tentu gitu, beda banget pasti. Semua orang tuh nggak bisa kayak gitu loh, nggak semua orang bisa kayak gitu. Makanya aku suka kayak sebel banget pengen aku komenin semua konten
kreator TikTok yang kayak ngomong kayak gitu loh, yang ngehujat Tamara. Terus kayak belum lagi Tamara juga ditekan dari segala sisi, dia juga sekarang kemana-mana harus dikawal dari Polda tuh, dia dikasih ini penjagaan gitu loh, karena takut juga dia kan bisa aja nggak tahu ya, dia takutnya kenapa-napa gitu, dijaga itu. Mereka after dari CCTV udah rilis gitu, kamu sempat ngobrol lagi waktu sama Tamara? Udah ngobrol sekarang finally akhirnya aku udah ngobrol, dan Tamara juga udah bisa diajak ngobrol dengan baik. Aku after 7 harian kita chat, kita teleponan, dia bilang kayak aku kan nanya, kok ini belum di itu sih, motifnya apa? Iya, motifnya masih didalamin lagi sama polisi gitu kan. Oh ya udah, semoga cepet keluar, iya gitu kan. Terus kayak sumpah sih ini ya kita ngomong masalah kayak ya ini udah bukan manusia, benar-benar Tamara juga bilang ini bukan manusia. Iya, terus kayak gila aja anak gue mati, terus orang-orang tuh pada nuduh gue kayak gini gitu. Maksudnya kita tahu, dan dia ikut Tamara gitu loh. Tamara selama ini syuting, punya party planner, itu ya buat siapa? Buat menghidupi Dante dan dia gitu loh, dan dibantu juga sama